Mustahil kita datang ke dunia ini kecuali untuk dipertemukan dengan pasangan hidup kita. Ulangi, apa? Mustahil kita datang ke dunia ini kecuali untuk dipertemukan dengan pasangan hidup kita. Siapa yang mempertemukan kita dengan pasangan hidup kita? Siapa? Siapa? Diam semua. Takut salah. Siapa? Ada yang acungan tangan? Siapa? Allah. Gampang ngaji teh. Segala tempuhkeun we ka Allah. Kunaon maneh gering? Allah. Kunaon maneh sangsara? Allah. Kunaon maneh susah? Allah. Karunya tuh Allah teh. Jadi ketembuhan wae. Yang mempertemukan kita dengan pasangan kita adalah data kita bersama. Ada kesamaan data antara data kita dengan data pasangan kita. Makanya yang namanya gambuh, yang namanya pernikahan, tujuan utamanya adalah mengurai data. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, sebetulnya kita yang telah mengundangnya. Makanya harus sabar. Namanya juga rumah tangga. Ada rumah, ada tangga. Rumah itu tempat berlangsungnya kehidupan. Tangga itu bisa buat naik, bisa buat turun. Harusnya tangga digunakan buat naik. Makanya nikah adalah latihan menerima dan menghargai perbedaan. Kenapa ini terjadi kepada kehidupan saya? Sudah sadari. Karena sesungguhnya kita dipasangkan itu jelas bukan dengan yang sama. Kita dipasangkan dengan yang berbeda. Namanya juga pasangan. Azwaja, bukan? Pasangan itu tidak pernah kiri-kiri, tidak pernah kanan-kanan, pasti kiri-kanan. Kalian mah nggak sadar. Hayang disebut pasangan tapi hayang sarua. Lieur mikiran maneh teh. Hayang disebut pasangan tapi hayang sarua, ari pasanganna beda, kiri kanan. Betul enggak? Menjadi sempurna karena beda dipasangkan. Jadi sebetulnya kita di rumah tanggakan oleh Allah itu dalam rangka untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Awas. Semua makhluk di semesta ini saling membutuhkan, bukan saling menginginkan. Dengar kata-kata saya. Begitu kita sadar saling membutuhkan akan terjadi harmoni. Tapi begitu saling menginginkan terjadi cekcok dan pertikaian. Kahartos? Rarumasa juga namanya. Jadi nyeri hati itu akibat kita menginginkan orang lain seperti yang kita mau. Karena kita saling menginginkan, bukan saling membutuhkan. Kalau saling membutuhkan akan terjadi saling melengkapi, lalu saling menyempurnakan. Oh, suami saya tidak sabar. Karena dipasangkan oleh saya untuk meningkatkan kesabaran saya. Bagaimana mungkin saya menjadi orang sabar kalau saya suaminya sabar? Maka dikasih suami tidak sabar. Ini doa saya. Karena ketika sedang gadis kan doanya begitu. Ya Allah, tumbuhkan kesabaranku. Begitu bukan? Ya dibere carogen untuk sabar. Itu pengkabulan Allah atas doa kita. Kahartos ente. Kan maraneh keneh anu ngundang. Dan ngajina lo bateing maca. Makanya ngaji tuh nggak usah one day one judge, nggak usah satu hari satu huruf aja bagus itu. Kalau bener ngajinya, menyelamatkan. Apalagi satu ayat. Loba teuing sajudge mah. Hese ngamalkeunana. Betul apa tidak? Iya. Coba Al-Fatihah aja berapa huruf? Seperberapa juz Al-Fatihah? Ngajinya satu aja, satu huruf. Ba.
Batu apa? Baitullah. Titiknya di mana? Di handap, di luar. Wujudnya kayak mangkuk. Jadi kalau kita baru sampai ba, titiknya masih di luar. Gitu. Gimana mindahkan titik dari luar ke dalam? Kan kudu jadi nun. Betul nggak? Gimana caranya dari ba ke nun? Mulai sekarang ngaji ka jero, ngaji diri. Tong ningali kesalahan batur wae. Moal pindah tah ba teh titikna ka jero. Hartos, ngaji ba nih bisa 10 SKS. Ba juga babun teh pintu. Kalau pintu kita tertutup, pikiran kita tertutup. Mata kalbu kita tertutup. Tertutup terhadap pandangan orang, tertutup terhadap ilmu dari orang, ngarasa bener sorangan, teu balik tah ngajina. Berarti babuna can muka. Kalau babun belum muka, berarti masih tertutup. Tertutup bahasa Arabnya cover. Bahasa Indonesianya koper. Kafir, cover. Itu tutup artinya. Tong nyalahkan batur. Beda keyakinan dengan kita disebut kafir oleh kita. Jangan-jangan kita yang tertutup. Dabaknya masih tertutup. Babunnya can muka. Cok gelas lamun aya tutupna bisa dieusin teu? Tah babunna masih nutup. Baknya dulu ulik tah bah. Betul apa tidak? Batu Baitullah rumah Allah. Kalau rumah Allah pasti ada pintunya. Kalau pintu pasti ada kuncina. Di mana pantona? Di mana kuncina? Teangan we baheula. Tidak usah satu juz. Yo, bakal kapanggih sadayan. Sahurup we heula. Betul apa tidak? Gitu enggak ngaji selama ini? Boro-boro. Hayang gancang anggeus. Meh menang pahala, bari jeung teu ngarti pahala teh naon. Pahala tuh itu. Kalau mengetahui rahasia ba, berkah dari ba, pahalanya akan ketemu kapan? Sekarang di sini. Pahalanya Allah. Batu Baitullah, kalau Baitullah rumah Allah, berarti Allah teh berarti linggih atuh di bumina. Kumaha carana? Hoyong bertamu ka bumina Allah. Tuh. Itu ba masih sepitor, ba. Makanya kalau kita lihat musik Nayaga, luar biasa. Dulu mah cuma 4 Nayaga. Yang pertama rebab, yang kedua kolenang, saron, yang ketiga kendang, yang keempat goong. Nah goong teh persis ba. Cok. Betul apa tidak? Nih. Titiknya teh di tengah. Tenggelan wae apaan? Betul enggak? Dan goong itu dipukulnya selalu paling akhir. Yang pertama yang ditabakan rebab. Kata rebab teh teangan. Gitu. Betul enggak? Kata saran tong sieun. Gitu. Kata kendang apa? Kulibak. Lamun kulibak kan puncaknya bener cegoong. Sudah sampai di mana kalian? Rebab can hirup. Kolenang sieun we nya. Makanya saya bilang hanya orang yang berani tersesat yang tidak akan tersesat. Lamun rek neangan alamat ini we ke di jalan lamun tersesat nanya ka batur. Dalam cicing wae mah di kamar moal bisa nanya ka batur. Makanya hanya orang yang takut tersesat yang selamanya tersesat. Yang berani tersesat tidak akan tersesat. Karena orang ketika tersesat pasti nanya. Betul? Sederhana ngaji mah. Sederhana. Cuman selama ini ruwet. Agama tuh jadi ruwet. Karena dibuat ruwet oleh orang-orang yang ruwet. Allah sudah ngasih alamat. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Aku bersamamu dimanapun kau berada. Eta Allah tos ngasih alamat gitu. Alamat eta teh. Sakitu caket. Teu hayang penak. Karunya teh. Der molah
jika dia abar-abaran. Maka Allah mengatakan, semakin mencariku keluar dirimu, maka akan semakin jauh dari yang kau cari. Makanya orang tua kita mah sederhana ilmunya. Sing bisa init bari cicing, milampah tengah lengkah. Pasti bakal panggih. Init bari cicing, milampah tengah lengkah. Pergi tetapi diam. Melangkah tetapi tidak kemana-mana. Ngerti? Udah pusing-pusing sekalian, nggak apa-apa. Nanti dipraktekkan. Lanjut dulu. Jadi, ketika kita sudah menemukan alasan kenapa kita lahir ke sini, di situ kita akan mengalami pencerahan. Mual bingung menghadapi kehidupan. Mual bingung. Jadi 3 alasan. Untuk menemukan 3 alasan itu cuma satu kuncinya. Kenali jati dirimu. Karena Allah mengatakan, aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan. Agar dengan ciptaan dapat mengenali aku. Jadi sebetulnya satu-satunya alasan kenapa kita lahir ke sini, karena kita belum tahu dan kenal kepada Allah. Diberi kesempatan untuk kenal. Maka di Quran surat Ali Imran Allah mengatakan, walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasa. Dialah Allah al-musyawwir, sang pencipta agung, yang telah menciptakan kamu di rahim ibumu sebagaimana yang Dia kehendaki. Jadi Allah menciptakan tubuh ini sebagai kendaraan yang luar biasa. Karena hanya dengan tubuh inilah kita bisa mencapai Allah. Makanya dalam agama Nasrani, tubuh yang sudah menemukan cahayanya kembali disebut sudah kembali lahir. Dalam ajaran Islam, tubuh yang sudah menemukan nur ala nurnya kembali, maka disebut sudah mengalami maulid. Sayang sekali kalian peringati maulid tiap tahun, tetapi kalian tidak pernah menjadi pelaku dari maulid sendiri, hanya memperingati. Yuk, sekarang pertanyaan dari saya, kapan mau maulidnya? Makanya maulid itu 12 Rabiul Awal. 12 angkanya luar biasa. 1 ketemu 2. Rab itu adalah Rob, sang pemelihara. Awal. Jadi Rabiul Awal itu adalah awal mengenal Rob. Luar biasa? Luar biasa? Sering memperingati maulud. Jadi yang namanya maulud itu Rabiul Awal, awal mengenal Rob. Ketika kalian sudah kembali mengenal siapa Robmu, itu namanya kalian sudah mengenal dirimu. Maka siapa yang kenal dirinya? Dia kenal Tuhannya. Bukankah Dia, sang pemilik semesta ini, sudah meniupkan bagian dirinya ke dalam diri kita yang namanya ruhku. Kenali saja ruhku pada dirimu. Maka begitu kita sudah mengenal jati diri kita, itu adalah awal mengenal Tuhan. Kenapa 12? Di Quran dikatakan Nabi Musa memukul batu dengan tongkat, terpancar 12 mata air. Luar biasa. Mana batunya? Batu itu lambang dari sesuatu yang keras. Yang keras itu adalah dirimu, egomu, akumu. Maka pukul batu itu dengan tongkat Musa. Di mana tongkat Musa? Tongkat Musa ada dalam dirimu. Diberikan Allah pada semua orang, bukan hanya pada Musa. Dan kalian sudah punya tongkat itu, tapi nggak tahu cara mukulnya. Disitulah perlunya guru. Gimana cara memukulkan tongkat Musa supaya terpancar 12 mata air? Tahu 12? 12 itu 1 dan 2.
Bukankah saya sudah katakan tadi, ada 3 martabat batin, ada 3 martabat lahir. 3 martabat batin, 1 Nurullah, 2 Nur Muhammad, 3 Nur Insan. Itulah jiwamu. Maka Nur Insan ini harus bertemu dengan Nurullah dan Nur Muhammad. 1 ketemu 2, terpancar 12 mata air. Oh, baru namanya maulid. Nanti tubuhmu jadi pohon zaitun yang diberkahi. Oh, luar biasa. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi jujajah. Al-jujajatu ka'annaha kaukab. Duriyyu yuqadu min sajaratim mubarakah. Zaitunatil la sarkiyah wala gorbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha. Luar biasa. Kita akan ketemu misbah, pelita dalam diri kita. Kita akan ketemu ajujajah, kaca. Kita akan bertemu kaukab, bintang yang berkilauan dalam diri. Di mana kita menemukan? Di pohon zaitun yang diberkahi. Bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari mana-mana. Karena pohon zaitun yang sesungguhnya adalah diri sejati kita. Diri ini. Jadi nanti kita akan ketemu pohon zaitun yang bercahaya. Watin wazaitun, kan di situ. Jadi di pohon zaitun ini kita ketemu tin. Pernah lihat buah tin? Banyak lampunya ya, merah, putih, bersinar. Temukan itu dalam dirimu. Watin wazaitun waturisinin. Jadi tin itu adalah suatu lokus pada diri kita, di mana kita bisa menemukan diri sejati kita. Di mana diletakkan? Di Tur itu gunung. Gunung itulah puncak kesadaran kita. Sidrah al-Muntaha kita temukan di situ. Di mana? Wazaitun, di sini, di zaitun. Laser, tidak dari timur, tidak dari barat. Wahadal baladil amin. Di sini kamu akan menemukan kota yang aman. Kalau kalian sudah bisa memasuki kota itu, aduh, waman dakholaku kana aminan. Siapa yang bisa memasuki kota itu aman, nggak akan poek lagi. Sering baca surat At-Tin, sering ya. Kalau kita raweh ya, ngertinya enggak. Watin wazaitun waturisinin wahadal baladil amin. Sampai sana aja saya pengen nangis. Kalau sudah mengalami itu, udah mengalami kotanya, udah masuk ke kota itu, luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan tubuh manusia itu sempurna, sempurna untuk menemui Allah. Karena ketika punya tubuh inilah kita bisa bertemu dengan Dia. Ketika manusia punya tubuh tidak bisa menggunakan tubuhnya untuk menemui Dia, berarti ulaika kal an'am, gak ada beda dia dengan binatang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Siapa yang punya tubuh tetapi tidak menemukan tin di pohon zaitunnya, summa radadnahu asfala safilin, berarti dia memilih untuk menjadi aspal, diinjak-injak, dihina, direndahkan oleh dirinya sendiri. Illallazina amanu, kecuali yang sudah terbuka mata kalbunya, sudah menyaksikan sejatinya Allah dalam dirinya.
wa amilus solihah. Awas, amal soleh dalam Quran definisinya sangat jelas. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah cara untuk meniti ke dalam diri. Jadi orang yang sudah terbuka mata kalbunya dan tahu cara untuk meniti ke dalam diri. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun. Bagi dia ada Allah. Ajrun itu pahala. Karena pahala yang sesungguhnya adalah Allah. Allah yang hadir bertajali di dalam diri kita sendiri. Itu pahala yang sebenarnya. Ghairu mamnun, tanpa batas. Indah gak surat At-Tin? Indah apa tidak? Indah apa tidak? Belum indah. Bagi yang belum mengalami. Indah kalau sudah mengalami. Jangan buru-buru bilang indah. Ngasal aja. Kalau sudah mengalami semuanya baru indah. Kalau sudah mengalami itu indah. Wadduha wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu diambil semua.